Saya selalu mengatakan di kampus itu saya ibu kalian. Kalau di luar saya adalah bukan ibu kalian, tapi kalau di dalam kampus saya ibu kalian. Dari kecil tuh saya pengen jadi guru, jadi pengen ngajar dari kecil. Terus pas kuliah tahun ketiga ya, ketika tahun ketiga saya memastikan bahwa saya memang ingin jadi dosen. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya tujuan hidup saya adalah saya ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi jangan sampai saya hidupnya sia-sia, ya, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tidak menjadi inspirasi barangkali pada orang lain, ya minimal keluarga atau teman dekat ya, bahwa hidup ini berarti, hidup ini indah, sayang kalau disia-siakan. Kayaknya ini proses yang berkelanjutan ya, selalu ada tambahan-tambahan lagi, selalu ada perkembangan berikutnya. Kita lihat generasi berbeda satu dengan yang lainnya. Awal saya ngajar akhir tahun 90-an, itu saya men-treat mahasiswa itu berbeda dengan anak-anak yang sekarang gitu. Nah, bagaimana saya bisa memberikan inspirasi kepada mereka kalau lagi ngajar, bagaimana saya bisa dekat. Saya selalu mengatakan di kampus itu saya ibu kalian. Kalau di luar saya adalah bukan ibu kalian, tapi kalau di dalam kampus saya ibu kalian gitu. Jadi saya mencoba pendekatan yang sifatnya lebih personal ya. Jadi lumayan anak-anak itu cukup dekat dengan saya, walaupun saya juga nggak artinya keras ya kepada mereka. Saya punya tuntutan-tuntutan supaya mereka itu berhasil gitu. Tapi mereka tahu semua itu adalah karena saya care gitu. Karena saya ingin kalau saya memberikan manfaat buat mereka, mereka nanti suatu saat menjadi orang yang bermanfaat juga untuk lingkungannya. Kira-kira sih gitu sih. Saya punya mahasiswa yang hampir DO. Yang kadang-kadang dia suka cerita, Bu, saya tahu jurusan itu ngasih surat nilai kepada orang tua. Saya tunggu di depan tukang posnya katanya. Jadi dia cerita tapi dia sedemikian terbuka kepada saya, dan sampai sekarang itu mungkin udah hampir 20 tahun dia masih kontak dengan saya. Ya, masih artinya artinya mudah-mudahan artinya saya memberikan arti ya buat hidup dia gitu. Ketika dia mungkin hampir tidak lulus, tapi saya dorong untuk skripsinya memang dengan saya, dan ternyata anak itu berhasil kalau saya lihat gitu. Alhamdulillah. Kita sebagai manusia saya tentu punya harapan ya, buat saya misalnya saya jadi dosen itu kan saya menganggap ketika saya berhasil menjadi dosen itu adalah keberhasilan. Nanti ketika kita berkembang keberhasilannya beda lagi gitu ya. Saya sih berharap keberhasilan saya yang berikutnya mungkin sama seperti teman-teman kita ya, bisa jadi guru besar misalnya gitu. Itu buat saya keberhasilan. Itu dari sisi harapan yang sifatnya predikat barangkali ya kalau buat saya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana predikat-predikat itu memberikan itu menjadi amanah buat kita gitu ya. Nah, ketika amanah itu tadi menjadi manfaat, itulah yang buat saya keberhasilan. Beda sekali ya antara yang zaman ya angkatan tahun 2000-an, 2010, sekarang 2020-an ya, apalagi dengan Covid ini. Bagaimana mereka itu kuliah secara daring gitu ya, secara online itu supaya semangat tetap ada itu ya. Saya happy sebenarnya ya, sekarang udah mulai kita bisa tatap muka lagi. Tantangan terbesar itu adalah menyesuaikan kondisi yang tidak sempurna itu untuk tetap mencapai tujuannya gitu ya. Maksudnya tadi tujuannya misalnya apa sih, memberikan apa kepada mahasiswa. Nah, saya selalu mencoba mencari cara supaya ilmu ya, katakanlah ilmu yang saya kebetulan dapatkan duluan dibandingkan mereka gitu ya, itu bisa saya share kepada mereka gitu.